Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mencari doa yang disusun dengan kata yang sempurna, tetapi doa yang datang dari hati yang jujur. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara coba pikir, apa bedanya menulis diary dan menulis surat untuk orang lain? Waktu kita menulis surat, kita pasti harus menulis dengan format yang baku. Kita harus memahami siapa penerima surat itu, bagaimana tata bahasanya, sampai cara mengatur layoutnya, saudara. Ada banyak sekali kaidah yang harus diperhatikan, sehingga seringkali menulis surat itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini berbeda dengan menulis diary atau catatan harian. Kita bisa menulis dengan cara apapun yang kita mau, karena diary tidak bersifat formal. Kita bisa mengekspresikan semuanya bukan hanya dengan tulisan, tetapi juga bahkan dengan gambar. Diary biasanya merefleksikan kedalaman diri kita yang paling jujur. Setelah ketika kita berelasi dengan Allah, cara berkomunikasi seperti apa yang Allah rindukan? Cara seperti surat yang formal, atau justru seperti diary? Saudara, Allah tentu merindukan kejujuran kita, bukan kepalsuan yang dibungkus dengan rapi. Kalau kita baca kitab Mazmur misalnya, kita akan menemukan segala rekaman emosi pemazmur yang dibawa ke hadapan Tuhan. Salah satu tokoh reformator, John Calvin sendiri berkata bahwa Mazmur adalah anatomi dari seluruh jiwa manusia. Dan kejujuran inilah yang membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi otentik. Dan kabar baiknya, saudara, Tuhan selalu mendengarkan kejujuran kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu nyanyian Daud yang apa adanya. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam amarah-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam nyala murka-Mu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di alam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Enyahlah dariku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara, seperti beberapa nyanyian sebelumnya, di Mazmur 6, Daud mengharapkan pembebasan dari Tuhan. Kita memang tidak tahu dengan jelas apa yang saat itu sedang terjadi. Tapi kemungkinan, saudara, Daud masih berhadapan dengan musuh-musuhnya. Menariknya, kali ini Daud menggambarkan keadaannya seperti seseorang yang sedang sakit berat, saudara. Kalau kita baca ayat 1-8 misalnya, Daud memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya dan memulihkan keadaannya dari kelemahan tubuh yang dia alami. Barulah kemudian di ayat 9-11, Daud menyebutkan keyakinannya akan Tuhan yang mendengar doanya dan menolong dia dari musuh-musuhnya yang terus memperlakukan dia dengan jahat. Kejujuran Daud bisa kita lihat dari perkataannya di awal dari nyanyian ini. Meskipun Daud tahu bahwa Allah berhak untuk menghukum dan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam hidupnya, di ayat 2 dan 3, Daud meminta agar Tuhan tidak menghukum dia dan justru mengasihani dia. Di dalam gambaran akan rasa sakit yang dia alami, Daud memohon agar Tuhan memulihkan dia. Kenapa Daud bisa mengaitkan hukuman dan penyakit? Karena di dalam pemikiran orang-orang di zaman itu, saudara,
Sakit itu identik dengan dosa. Manusia membangun atau masyarakat membangun semacam pemahaman bersama bahwa kalau ada seseorang yang sakit, maka itu dianggap sebagai bagian atau akibat dari dosanya di masa lalu. Padahal sebetulnya tidak selalu begitu. Pengalaman ini tidak mudah. Apalagi Daud juga menggambarkan keadaannya dengan tulang yang gemetar dan jiwa yang terkejut di ayat 3 dan 4. Kedua ungkapan ini adalah ekspresi yang menggambarkan seseorang yang sangat takut sampai dia kehilangan akal sehatnya. Saudara, di tengah doa dan semua pergumulan yang luar biasa berat ini, Daud sadar bahwa dia hanya bisa berharap kepada Allah. Saking beratnya, di ayat 7 dia bahkan berkata bahwa ia ada di tahap di mana ia lesu karena terus-terusan mengeluh. Dia menggambarkan tempat tidurnya itu dibanjiri air mata. Artinya, dia terus-menerus menangis karena problematika ini. Kalau saudara pernah menangis berhari-hari, saudara tahu pasti betapa melelahkannya tangisan itu, baik secara fisik maupun juga secara emosional. Tetapi di balik semua air mata ini, Daud tetap belajar untuk jujur sambil percaya. Saudara, di akhir dari Mazmur ini, pemazmur mengubah fokus nyanyiannya. Dari permohonan kepada Tuhan menjadi keyakinan akan Allah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan Daud, tapi Daud berkata dengan lantang bahwa Allah mendengar tangisan dan menerima seluruh permohonannya. Dari sini kita melihat bahwa kejujuran itu bukanlah sebuah kesalahan, dan Tuhan pasti mendengar setiap seruan doa kita yang jujur. Di setiap seruan yang jujur, entah pada saat kita berjuang dengan sakit penyakit kita, entah ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, ketika kita berhadapan dengan saudara kita yang mungkin tidak kunjung percaya, usaha yang tidak kunjung membaik, Tuhan pasti mendengar dan memahami kita. Memang Tuhan tidak selalu menjawab doa kita langsung pada saat itu juga, tapi pasti Dia mendengar dan tidak pernah terganggu dengan kejujuran kita. Saat kejujuran kita tidak berubah menjadi hujatan atau pemberontakan, itu justru menjadi tanda bahwa kita mengakui Allah sebagai Bapa yang mengasihi kita. Oleh sebab itu, sama seperti Daud, mari kita belajar untuk jujur. Bukan karena kita kehilangan harapan, saudara, tetapi untuk terus bersandar dan berelasi dengan Allah, Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menjadi Bapa kami yang selalu mendengar kami, yang selalu mengerti isi hati kami, bahkan sebelum kami mengungkapkannya melalui perkataan kami. Ya Tuhan, kami rindu agar relasi yang dibangun di antara kami dengan Engkau boleh sungguh-sungguh menjadi relasi yang otentik. Tolong kami untuk boleh menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan, yang selalu mau membuka diri kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mengerti kebutuhan kami, Allah yang selalu peduli dengan pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir buat hidup kami. Dan hari ini pun, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.